China diserang dengan tarif impor tinggi, sedangkan Rusia harus mengalami sanksi panjang yang mengisolasi negaranya dari mata dunia. Tapi yang menarik, dua negara ini tidak seperti banyak negara lain yang panik. Mereka tidak bergeming menghadapi perang dagang melawan Amerika. Lalu, seperti apakah situasi perebutan kuasa ini sekarang? Perebutan kuasa atas dunia dewasa ini dapat kita lihat dari tindakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru Donald Trump yang memulai perang dagang demi mengokohkan posisinya di puncak dominasi ekonomi global. Mula-mula, Amerika Serikat menyerang China dengan memberi kenaikan tarif barang impor yang masuk ke wilayahnya sebesar 34%. Tak terima diusik, China yang menafsirkan tindakan ini sebagai pemerasan, memutuskan untuk tidak tunduk dan secara mengejutkan membalas tarif tersebut dengan angka yang serupa. Melihat angka 34%, sebenarnya angka ini sudah sangat tinggi, menimbang angka tarif perdagangan antar negara pada umumnya hanya berkisar 5-10% saja. Bila melewati angka itu, sudah dipastikan keadaan ekonomi baik China maupun Amerika pasti akan mengalami guncangan. Melihat China menyerang balik dengan angka yang serupa, Amerika yang meledak-ledak lewat cerminan diri dari Donald Trump juga secara mengejutkan menaikkan tarif impor mereka secara bertahap terhadap China sebesar 125%, bahkan hingga 145%. Nah, mendapat serangan tarif yang membuat produknya tak bisa bersaing di Amerika Serikat, China dengan sikap bah seorang pendekar memilih untuk melawan dan akhirnya menaikkan tarif impor mereka sehingga barang Amerika Serikat juga terasingkan di negara China. Impaknya, kedua negara adidaya ini kini ada dalam bahaya ekonomi besar. Amerika Serikat yang bergantung pada mineral langka China untuk mengembangkan teknologi, kini tak lagi dapat mengakses mineral itu. Sementara China juga mendapat pukulan ekonomi telak akibat tak dapat mengakses salah satu pasar terbesar sekaligus pemegang mata uang yang paling solid di kancah internasional. Menilai situasi perebutan dominasi ekonomi global saat ini bisa dipastikan bahwa China punya nyali, sekaligus strategi peperangan yang lebih baik dibanding Amerika Serikat. Pasalnya, di tengah perang dagang yang tengah berlangsung, mereka sanggup untuk memanfaatkan kelemahan mereka menjadi sebuah keunggulan. Misalnya, akibat perang tarif, posisi mata uang China Yuan sekarang jadi melemah. Bukannya mencari cara agar memulihkan kekuatan mata uangnya, China justru secara cerdik membiarkan mata uangnya melemah agar komoditas ekspor mereka menjadi lebih murah di pasar global. Kita akui, strategi ini sangat cerdas. Alhasil, berkat strategi ini, China secara tidak langsung masih mempertahankan dominasi komoditasnya, meskipun sedang terkena sanksi tarif dari Amerika Serikat. Selain itu ya, sistem pemerintahan yang dikuasai oleh partai komunis dan seorang diktator membuat China mampu untuk mengambil keuntungan dalam pasar saham. Hal ini tercermin dari sikap perusahaan-perusahaan China yang secara mengejutkan memboyong saham di pasar. Dengan begitu, meski Wall Street-nya Amerika Serikat panik akibat perang tarif, China justru mencoba untuk tetap stabil. Tidak berhenti sampai di situ, kelihayan China rupanya menjadi keuntungan tersendiri dalam perang ekonomi ini. Sebagai salah satu strateginya, China yang telah memiliki relasi yang baik dengan sejumlah negara Global South, membuat negara itu tak kekurangan pasar meski tidak dapat mengakses pasar Amerika. Berbarengan dengan lirikannya terhadap alternatif pasar lain, China juga turut menggenjot konsumsi domestik mereka agar ekonomi mereka dapat terus berjalan. Nah, sebagai tindakan penutup, China juga melaksanakan strategi diplomasi jitu dengan mengadukan tindakan Amerika Serikat ke World Trade Organization. Dengan strategi yang China gunakan, bukan menjadi tidak mungkin mereka bisa keluar sebagai pihak yang menang dalam peperangan ini. Ya, meskipun tentu saja, dalam peperangan tidak ada pihak yang benar-benar menang. Namun perlu kita apresiasi ya, sikap China yang adaptif dan responsif dalam mengatasi masalah patut kita acungi jempol. Sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain untuk tidak mudah takluk di bawah tekanan negara adidaya sekalipun. Sementara Rusia, kenaikan harga komoditas global khususnya energi dan pangan secara tidak langsung membawa keuntungan ekonomi bagi negeri beruang merah ini. Sebagai salah satu pengekspor minyak, gas, dan gandum terbesar dunia, lonjakan harga memberikan nafas tambahan bagi kas negara, meski di tengah sanksi dan pembatasan akses global.
Hanya saja, isolasi internasional apalagi ditambah dengan kebijakan Trump sudah memperpanjang sanksi, tetap jadi tembok tinggi bagi Rusia. Pembatasan perbankan, pemutusan rantai pasok teknologi, hingga embargo dari negara-negara barat membuat Rusia sulit memaksimalkan peluang ekonomi tersebut. Pasar ekspornya menyempit dan transaksi pun harus berputar lebih jauh ke negara-negara mitra yang tersisa, seperti Tiongkok atau India. Nah, akibat menghadapi kekejian Amerika, Rusia dan China selama beberapa dekade terakhir telah membangun persaudaraan yang cukup solid dengan ikatan rasa sepenanggungan. Alhasil, situasi perebutan dominasi global saat ini dapat dilihat sebagai peperangan antara Amerika versus China dan Rusia. Dengan keadaan Rusia yang cukup stabil, negara yang terpaut secara alamiah dengan hukum musuh dari musuhku adalah temanku ini, kini menjadi kawan yang baik, sekaligus pendukung China dalam situasi perang dagang yang sedang berlangsung. Berbekal aliansi solid yang mereka namakan BRICS, Rusia dan China secara tidak langsung bekerja sama dalam melawan dominasi Amerika Serikat atas dunia. Sebagai salah satu contoh, demi memberi tekanan pada kekuatan Amerika Serikat, Rusia dan China yang tergabung dalam BRICS sepakat untuk merancang sistem pembayaran alternatif yang mereka beri nama BRICS Pay. Dengan adanya sistem pembayaran ini, ketergantungan dunia akan dolar ke depannya akan semakin berkurang. Sehingga nilai dari mata uang Amerika tersebut dapat melemah dengan sendirinya. Berkat berbagai bentuk dukungan Rusia, dapat dipastikan bahwa China dapat bertahan dalam gempuran perang dagang yang dilayangkan oleh Amerika Serikat. Menilik perang dagang yang sedang terjadi, satu pertanyaan kemudian timbul di kepala. Apa sih dampak langsung yang dirasakan oleh kedua negara ini? Well, bila melihat hasil dari perang tarif hingga perhentian perdagangan antar kedua negara, situasi ini telah membuat posisi Amerika dalam situasi yang kurang mengenakan. Pasalnya dari informasi yang ada, para ahli memperkirakan bahwa akibat perang ini, biaya hidup di Amerika Serikat diperkirakan akan naik hingga 6% lebih mahal. Profesor Ekonomi Justin Wolfers dari Universitas Michigan mengungkapkan, biaya hidup diperkirakan meningkat sebesar 6%. Itu bila ditaksir jumlahnya dapat mencapai kenaikan angka kebutuhan hingga $5.000 Amerika per rumah tangga atau 83,6 juta rupiah per tahunnya. Alhasil, setiap bulannya, setiap rumah tangga Amerika diperkirakan harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 7 juta rupiah demi mencapai kebutuhannya. Itu ya kalau kita melihat dampak ekonomi yang timbul di Amerika. Lalu bagaimana dengan China? Secara gamblang kita masih belum tahu secara pasti taksiran angka kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat Tiongkok. Namun, dampak ekonomi secara garis besar tentu saja dapat kita terka. Melihat poros perekonomian China yang masih bergantung pada ekspor komoditas secara besar-besaran, tentu saja membuat kita sadar bahwa siklus ekonomi China sangat terganggu akibat perhentian perdagangan dengan Amerika Serikat. Dengan adanya perhentian ini, pasar China yang mencakup 14% dari pasar impor Amerika Serikat kini lenyap dan memberi kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi negeri tirai bambu ini. Membahas dampak ekonomi akibat perang dagang antara kedua raksasa dunia ini tentu saja tidak afdol bila kita tidak melirik sedikit mengenai dampak peperangan mereka bagi ekonomi Indonesia. Nah, bagi Indonesia, perang dagang ini telah membuat pasar keuangan domestik menjadi turun. Selain itu, dampak dari perlambatan ekonomi akibat pertikaian ekonomi Amerika Serikat dan China diprediksi berpotensi menurunkan permintaan barang dari China, dan barang mentah dari Indonesia pun menjadi tidak laku. Lebih lanjut, kondisi ini juga dapat berdampak pada menurunnya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Berkaca pada situasi yang ada, bila China dengan BRICS-nya mampu mendominasi jalannya pertempuran dagang ini dan Amerika Serikat kehilangan hegemoninya, maka perang dagang terbesar dunia sejauh ini dapat diprediksi akan mengubah tatanan ekonomi global ke dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya.